Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum tata negara. Tujuan kita membahas atau mempelajari tentang hukum tata negara ini adalah agar membantu kita untuk dapat memahami secara garis besar dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan tata negara, menyatukan masyarakat Indonesia dalam pengetahuan hukum dalam lingkup tata negara, mendorong perkembangan lebih dalam tentang hukum tata negara yang eksis di Indonesia. Yang pertama tentang definisi dari hukum tata negara. Perkataan hukum tata negara berasal dari perkataan hukum, tata, dan negara. Pada umumnya, hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku per orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang dipaksakan. Karena itu, hukum mempunyai sifat yang memaksa. Hukum itu lahir untuk mengatur dan menyerasikan pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda di antara anggota masyarakat. Sementara tata sering disebut pengaturan dan pengelolaan. Dalam konsep ini, negara diatur dan dikelola oleh sistem hukum yang memaksa itu. Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Dalam konteks ini, tata negara berarti sistem pengaturan, penataan, dan pengelolaan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Pengertian hukum tata negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert Morrison McIver, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang memerintah negara. Selanjutnya, J.H.E. Lockman berpendapat bahwa hukum tata negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu negara. Selanjutnya, menurut Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud. Yang terakhir, menurut Hermaili Ibrahim, hukum tata negara dirumuskan sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Nah, berdasarkan beberapa definisi dari para pakar tadi, kemudian kita melakukan sebuah analisis rumusan definisi tentang hukum tata negara dari berbagai sumber atau para ahli. Yang pertama, hukum tata negara itu adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik. Kedua, definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Selanjutnya, hukum tata negara tidak hanya merupakan reh atau hukum dan apalagi hanya sebagai wet atau norma hukum tertulis, tetapi juga adalah lehreh atau teori sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai Verfassungsrecht atau hukum konstitusi dan sekaligus Verfassungslehrrecht atau teori konstitusi. Dan yang keempat, hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam atau state in rest maupun yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak atau state in beweging. Sehingga dilakukan sebuah kesimpulan definisi bahwa
Hukum tata negara dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat perlengkapan negara, baik dalam garis vertikal maupun horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Yang kedua adalah sumber hukum tata negara. Secara normatif, bahwa sumber hukum mencakup segala apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa, yaitu jika dilanggar akan menimbulkan sanksi. Jadi secara normatif dan secara umum, saya ulangi, bahwa segala apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa, yaitu jika dilanggar akan menimbulkan sanksi. Sumber hukum tata negara dalam arti formal atau Kenborn. Yang pertama, hukum tertulis, yaitu hukum hasil pekerjaan perundang-undangan dari berbagai badan yang berwenang. Wujudnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, perjanjian, dan lain-lain. Yang kedua adalah hukum adat, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan sehari-hari rakyat yang diakui oleh penguasa. Misalnya, ketentuan hukum mengenai suap raja atau kedudukan struktur pemerintahan organisasi jabatan. Selanjutnya, sumber hukum tata negara di Indonesia. Yang pertama adalah hukum tertulis, yaitu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7. Yang kedua adalah hukum adat yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, bahwa hukum adat ini telah diakui oleh penguasa atau pemerintah. Bahkan ketika saya berikan tambahan adalah sebuah hukum yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bahkan sebelum negara itu lahir. Yang ketiga adalah jurisprudensi. Artinya, kumpulan keputusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan. Yang keempat, ajaran-ajaran tentang hukum tata negara. Yang ketiga adalah objek hukum tata negara. Objek kajian hukum tata negara ada 4, yaitu bidang keorganisasian negara, hubungan organisasi negara secara vertikal, hubungan organisasi negara secara horizontal, dan kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Penjelasan yang pertama yaitu tentang bidang keorganisasian negara dalam konteks objek hukum tata negara, yaitu organisasi negara perlu disusun agar alat kelengkapan negara sebagai unsur dalam organisasi negara dapat menjalankan tugas, hak, wewenang, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, hubungan organisasi negara secara vertikal mengatur tentang pembagian wilayah dalam negara dan hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan wilayah, misalnya menyangkut prinsip sentralisasi atau desentralisasi. Bidang kajian ini juga membicarakan pembagian kekuasaan pusat dan daerah. Yang ketiga adalah hubungan organisasi negara secara horizontal. Maksudnya adalah pengaturan tentang sistem pemerintahan yang menggerakkan organisasi negara yang menyangkut kekuasaan eksekutif atau yang menjalankan undang-undang, legislatif yang membuat undang-undang, dan yudikatif atau lembaga peradilan. Dan keempat adalah kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Pengaturan kedudukan dan hak-hak asasi warga negara menyangkut tentang bagaimana hubungan antar warga negara dalam berjalan dengan sebaik-baiknya. Pengaturan itu meliputi asas-asas persyaratan bagi kewarganegaraan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara. Baik, sampai di sini pembahasan kita mengenai 3 garis besar tentang hukum tata negara. Yang pertama mengenai konsep atau definisi, yang kedua mengenai sumber hukum tata negara, dan yang ketiga yang telah kita bahas adalah objek atau kajian daripada hukum tata negara. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita dan berberkah. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.